محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, tak sedikit orang yang bertanya, kenapa menggunakan YouTube? Ini kan buatan orang kafir, tidak takut haram? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari simak ulasannya. YouTube merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi dan membagi video. Tentunya kita semua sudah sangat akrab dengan situs yang satu ini. Apalagi sekarang banyak sekali pengguna YouTube, bahkan sudah mendunia. Kenapa? Karena dengan YouTube kita bisa mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Namun, terkadang ada saja orang-orang yang iseng bertanya, kalian Muslim kenapa menggunakan YouTube juga? YouTube kan buatan orang kafir, nanti haram loh. Subhanallah, menggunakan produk atau apapun yang dibuat oleh orang kafir termasuk dalam ranah perkara duniawi. Tak mungkinlah orang menggunakan produk orang kafir lantas mendukung dan membenarkan agama mereka. Coba saja lihat para pedagang di pasar atau di toko yang menjual produk-produk orang kafir. Apa lantas membenarkan ajaran mereka? Tentu tidak kan? Kecuali kalau menggunakan produk mereka malah merugikan kaum muslimin. Ini lain halnya dengan tasyabuh atau meniru-niru mereka secara lahiriah. Dapat mengantarkan seseorang pada kesukaan terhadap ajaran mereka dalam batin. Contoh, tidak menutup aurat bagi wanita dianggap tren dan biasa. Padahal jelas agama kita melarang. Tentu ini jelas haram hukumnya karena menyerupai mereka. Sedangkan jikalau kita menggunakan atau memakai sesuatu yang dibuat oleh orang kafir, tidak akan menjadi haram hukumnya. Tentu di sini barang-barang atau alat-alat yang boleh digunakan muslim yang tidak berbau haram. Berbeda dengan barang yang jelas telah diharamkan oleh agama kita. Misal, khamar dan daging babi. Jadi selagi tidak dihukumi haram, apapun yang dibuat oleh orang-orang kafir tidak menjadikannya haram pula. Karena kafir dan haram merupakan dua hal yang berbeda. Kafir merupakan status, sedangkan haram merupakan hukum. Namun banyak orang yang salah kaprah selalu mengaitkan kata kafir dengan haram. Mereka jadikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang memilih orang kafir menjadi pemimpin karena haram sebagai acuan mereka. Ya, jelas memang Islam melarang orang kafir untuk dijadikan pemimpin, dan ini haram hukumnya. Bukan berarti segala yang berhubungan dengan kafir itu haram, termasuk ketika kita menggunakan segala macam buatan mereka. YouTube contohnya, jikalau digunakan ke jalan yang benar, dia tidak dihukumi haram dan boleh digunakan. Rasulullah SAW dulu juga pernah menggunakan barang buatan orang kafir sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika sakit, beliau keluar memakai baju kitriyah, yaitu baju bercorak dari Yaman yang terbuat dari katun, Mukhtasar Asy-Syamail. Kala itu memang kebanyakan penduduk Yaman adalah orang-orang kafir. Buraidah juga pernah bercerita bahwa Raja Najasyi pernah memberi hadiah para nabi SAW 2 buah kuf yang berwarna hitam yang terlihat sangat sederhana. Kemudian beliau menggunakannya dan mengusap kedua kuf tersebut, Mukhtasar Asy-Syamail. Kuf ini juga merupakan barang buatan orang Habasyah atau Ethiopia yang ketika itu juga negerinya orang kafir. Tak cukup itu saja, Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga pernah berkata bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang. Lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis-hadis ini jelaslah bahwa hukum asal muamalah duniawi dengan orang kafir itu mubah atau dibolehkan. Dan tidak boleh mengatakan haram tanpa adanya dalil. Dan tidak boleh mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini termasuk berdusta atas nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Quran Surah An-Nahl ayat 116. Inilah mengapa YouTube juga digunakan oleh Muslim dan tidak dihukumi haram karena tidak ada dasar yang mengharamkannya. Selagi digunakan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan agama kita. Rugi rasanya di zaman yang semakin canggih, banyak orang yang juga mengikuti perkembangan zaman. Kita malah diam tak berbuat apa-apa. Padahal dengan memanfaatkan segala sesuatu pada tempatnya akan berbuah pahala. Dan ketahuilah, dari 3 orang pendiri YouTube pertama kali, salah satu dari mereka merupakan Muslim. Namun ia tak setenar kedua temannya yang bukan Muslim. Ia bernama Jawed Karim, pemuda Muslim asal Jerman. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim,
Demikianlah penjelasan tentang bolehnya menggunakan barang buatan orang kafir dan memanfaatkannya ke jalan yang benar, asalkan tidak mengandung keharaman di dalamnya. Penjelasan ini sekaligus membantah mereka yang suka iseng mengaitkan kata kafir dengan haram dan selalu menyudutkan kaum muslimin. Padahal sebenarnya mereka tak mengerti dengan apa yang mereka katakan. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.